tanggal 27 Januari sekira jam 1 kurang lebih ya. Kami alhamdulillah bersama-sama perwakilan dari selaku penggiat kontrol sosial yaitu LSM, yang dimana pada hari ini agenda kami yang sudah dirapatkan jauh-jauh hari untuk agenda melaporkan oknum kepala desa yang diduga telah melakukan ucapan yang menurut dalam pasal beliau melanggar undang-undang ITE, undang-undang ITE, dan dimana secara live dan secara gamblang ketika ada acara musrembang pada tanggal 22 Januari 2025 yang acara sedang berlangsung ketika oknum kepala desa menanyakan ataupun mengeluarkan statement dalam durasi kurang lebih 2 menit 36 detik. Setelah kami dalam pengkajian yang dimana statement itu yang menurut penelitian kami, pengkajian kami selaku penggiat kontrol sosial, ini merupakan diduga melanggar ya, melanggar undang-undang ITE karena secara live, secara di depan muka umum ya, secara gamblang menyampaikan atau menyudutkan, terlepas dari menyudutkan dan merendahkan harkat dan martabat organisasi, khususnya semua LSM di kalangan LSM atau tokoh elemen masyarakat, dalam hal ini LSM semua. Jadi tidak ada bahasa oknum. Adapun di dalam statement-statement itu setelah kami kaji, di situ menyudutkan semua LSM bisa tidak dipolisikan atau dipidanakan atau diberantas. Itu poin pertama. Lalu poin ke sisi keduanya ada bahasa merecokin bahwa LSM ini telah merecokin kinerja kami selaku kepala desa. Di mana ada kami merecokin? Yang ada kami ini kontrol sosial itu ketika ada temuan, kami secara terhormat yaitu bersurat. Ya, bersurat apa dalam materi-materi yang dugaan-dugaan sekiranya ada teman-teman LSM yang menyikapi perihal kasus tersebut, kalaupun ada demikian. Namun sangat disayangkan adanya tindakan oknum kepala desa Pesanggerahan yang sudah menodai dan mencederai, menyinggung perasaan kami selaku penggiat kontrol sosial. Disinilah kami akan tunjukkan harkat dan martabat marwah organisasi kami. Nah, mungkin dari perwakilan selaku ketum Dobrak dan didampingi oleh saya selaku penggiat kontrol sosial yaitu Sekretaris Jenderal DPP LSM Pelopor Indonesia, bersama-sama melaporkan sang oknum kepala desa kepada aparat penegak hukum yaitu Polres Kabupaten Tangerang, Polda Banten, Provinsi Banten. Sejauh ini langkah apa yang sudah ditempuh di Polres ini? Untuk langkah kami tentunya kewenangannya ada di pihak penyidik ya. Penyidik selaku yang punya otoritas yang bisa menerapkan pasal-pasal itu, masuk di delik pasal apa, karena kami sifatnya selaku penggiat kontrol atau lembaga swadaya masyarakat ini sebagai masyarakat untuk melaporkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Seperti itu. Artinya belum dipastikan ya kalau untuk langkah laporannya seperti apa dulu? Kalau untuk tindak-tindak pidananya atau delik-delik apa, yaitu ada proses di kewenangan penyidik, Pak. Siap. Ya, menurut Ketua Umum LSM Dobrak nih, seperti apa Pak Ketua Umum? Karena udah ada berita klarifikasi dari pihak Kades Pesanggerahan. Menurut Ketua Umum gimana? Apa penilaiannya? Terkait klarifikasi dari Bapak Kades yang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jen dari Pelopor, betul-betul menurut saya itu cacat formil yang dimaksud. Artinya semestinya yang harus dihadirkan adalah beberapa orang yang merasa dilecehkan atau marwahnya ya dijatuhkan di situ, atau harkat martabatnya yang memang betul-betul disepelekan sama beliau, harusnya dihadirkan. Betul. Minimal beberapa ya. Tapi ini tidak ada. Betul. Nah, artinya ini adalah semacam klarifikasi pihak, Pak. Sepihak bentuknya. Ya namanya ada itu kan, artinya kalau dikatakan ada pihak-pihak berarti harus hadirkan salah satu pihak yang notabene dalam hal ini ada yang merasa tersinggung dan bahkan merasa dijatuhkan, yang disudutkan. Itu tidak ada.
ya bicara maaf, tapi saya pun belum dengar kata maaf di situ. Oke, baik, secara maaf kita juga manusia ya, yang memang jangankan kita, Allah saja belum memaafkan, namun secara hukum ya maaf itu tetap kita ini, tapi kan hukum tetap berjalan, ya. Itu kalau terkait klarifikasi. Tapi kalau terkait ini seperti yang tadi didengarkan bahwa hari ini kita sudah labdu, alhamdulillah sudah resmi labdu, sudah diterima. Ya tinggal langkah-langkah selanjutnya kita serahkan kepada penyidik. Baik, saya akan tambahkan tentunya dalam klarifikasi video kemarin itu cacat formil, lalu kedua tidak mendasar, tidak adanya bentuk berupa tersirat tersurat, karena hukum itu tersirat tersurat tertulis. Tentunya di situ kalau memang klarifikasi itu ada yang namanya surat antara pihak pertama dan pihak kedua, tidak akan saling menuntut dan tidak akan saling menggugat, ada tertuang di dalam mengikat secara satu kesatuan di dalam tersirat tersebut. Nah di situ mungkin kami akan tidak akan melakukan untuk pelaporan tersebut. Nah kenapa kami melaporkan? Karena ada kuat dugaan atau unsur yang mumpuni buat kami sebagai penggiat kontrol sosial untuk masuk tidak dalam kategori delik acara hukum pidananya maupun acara hukum perdatanya. Mungkin itu saja sih. Dan tentunya saya akan ucapkan kepada aparat penegak hukum tentunya di Kabupaten Tangerang ini terima kasih sudah melayani dan memfasilitasi kami selaku masyarakat, yang dimana notabene selaku penggiat kontrol sosial, dan luar biasa tentunya Kapolres mewakili dan jajarannya kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Luar biasa sudah menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk laporan-laporan. Tentunya ini perlu ditingkatkan sejauh mana masyarakat ketika melaporkan kepada aparat penegak hukum. Sekali lagi saya berikan apresiasi setinggi-tingginya buat Bapak Kapolres, hormat kami selaku masyarakat.